Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, wa ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di salah satu tempat di mana kita memandang begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan lupa bahwa dunia yang sekarang kita berpijak ini akan kita tinggalkan dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu akan diganti bumi yang kalian pinjak ini. Dunia yang sekarang kalian injak ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Disitulah akan kita pertanggungjawabkan segala-galanya. Ada hari kebangkitan, ada hari penghisaban, ada hari penghitungan. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mengingat akan tersebarnya catatan tangan nanti di hari kiamat, beliau menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Aisyah?" Maka Aisyah pun berkata, "Ya Rasulullah, saya teringat bahwa engkau akan melupakan kami di 3 tempat." Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi nanti akan kita lupakan pada 3 perkara, pada 3 tempat. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika catatan kita tunggu, apakah kita akan menerima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Di situ seorang suami akan lupa dengan istrinya. Seorang yang kita cintai selama ini di dunia akan kita lupakan karena kita berdebar-debar apakah kita menerima dengan tangan kanan kita atau dengan tangan kiri kita. Kemudian ketika timbangan sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ juga hati kita berdebar-debar. Bahkan orang yang kita cintai pun kita lupakan apakah timbangan yang kanan lebih berat atau timbangan yang kiri. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, ketika sirat, titian sudah diletakkan di atas punggung Jahannam, seorang tidak akan lagi ingat kepada istrinya. Seseorang tidak akan lagi ingat kepada orang yang dia cintai, yang dia kasihi. Inilah yang menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha menangis. Maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang nantinya menerima catatannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya, orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanannya mengatakan, ambillah dan bacalah kitabku ini. Inni dhanantu mulaqin hisabiyah. Inilah yang aku yakini, kata mereka. Inilah yang aku yakini selama ini, bahwa aku akan ditimbang oleh Allah, aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan mereka akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga yang tinggi. Ikhwani azanillahu wa iyyakum. Itu pasti akan kita dapati semuanya. Wa amma man utiya kitabahu bi simalih. Adapun orang-orang yang menerima dengan catatan tangan kirinya, waliyadzubillah. Orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah indahnya seandainya aku tidak menerima catatanku ini. Alangkah indahnya seandainya aku tidak menerima catatanku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku sekarang tidak akan tahu bagaimana penghitunganku di hadapan Allah. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, istiqamah di jalannya, sehingga kita mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan kita. Dengan penuh gembira kita berkata, ha umqra'u kitabiyah, bacalah kitabku ini, catatanku ini. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita menyesal ketika catatan itu diletakkan di timbangan, kemudian kita berkata, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku
Untuk apa dikembalikan? Apakah untuk bermain-main lagi? Apakah untuk berdagang, untuk berniaga lagi? Sekali-kali tidak. Mereka mau dikembalikan itu untuk beramal saleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga aku bisa mengamalkan amalan-amalan saleh yang selama ini aku tinggalkan. Maka ikhwan azanillahu wa iyyakum, sekarang kita berdiri di tempat ini, yang nantinya kita akan berdiri di padang mahsyar yang begitu luas. Tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi perlindungan. Kita akan hanya mengandalkan amal-amal kita semata waktu kita di dunia. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika timbangan itu sudah diletakkan, ketika catatan itu sudah ditimbang oleh Allah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mujrim, pelaku-pelaku maksiat berkata, "Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini catatan apa ini? Kecil dan besar semuanya tertera, tidak ada yang tersisa. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, mumpung Allah memberikan kita modal yang sangat berharga, yaitu Allah masih memberikan kita napas untuk bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal, jangan sampai modal ini dicabut oleh Allah secara tiba-tiba. Kemudian kita mengatakan, ya Rabbirji'uni, kembalikan aku ya Allah. Padahal Allah sudah mengatakan, kalla innaha huwa kalimatun qailuha. Itu hanya perkataan-perkataan omongan biasa saja, omongan belaka saja. Seandainya kalau mereka dikembalikan, mereka tetap akan berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimallah. Inilah kenyataan yang akan kita hadapi nantinya. Ada 3 hal yang akan kita dapati sebelum kita mengambil catatan amal kita. Apakah kita akan mengambil dengan tangan kanan, atau melalui sebelah kanan, atau dengan tangan kiri, wal iyadzubillah, melalui sebelah kiri kita, ataupun bahkan naudzubillah lebih parah lagi dari belakang punggung kita. Itulah yang menjadikan kita terus berpikir, bersedih. Sehari-hari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai terlambat, jangan sampai ada kata-kata penyesalan dari diri kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang ada di sini. Semoga kita terus saling mengingatkan, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah terus membimbing kita menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang menjadi panutan dalam hal kebaikan, teladan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.